Ini semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan seperti biasa di video kali ini teman-teman berada di segmen analisa kripto di mana kita akan membahas untuk koin-koin yang teman-teman udah request di kolom komentar. Hari ini Bang Ridwan request ya soal cake teman-teman, potensinya gimana? Bahas dong lagi event. Oke, kita akan lihat Pancake Swap atau nama tokennya adalah Cake. Hari ini diperdagangkan di kisaran Rp23.000. Market Cake itu sempat drop ya di perdagangan apa nih bulan Juni kemarin, disebabkan karena Cake ini mengurangi rewardnya teman-teman, reward daripada layanan staking yang mereka punya ya. Kita tahu Cake ini adalah salah satu penyedia layanan DeFi teman-teman, di mana yang namanya layanan DeFi itu tidak hanya ada platform seperti DEX, tapi juga ada beberapa layanan seperti staking pool dan juga layanan-layanan keuangan lainnya, teman-teman. Nah, dulu Cake itu kalau di staking rewardnya sangat-sangat besar. Tapi akhirnya karena keputusan daripada konsensus itu mengurangi yang namanya mereka punya reward. Sebenarnya sih tujuan mengurangi reward ini beralasan. Kenapa? Karena Cake ini kalau makin banyak dicetak, harganya makin inflasi, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari Pancake Swap sendiri, dia itu supply maksimumnya itu hanya 750 juta Cake ya. Supply maksimumnya sekian, tapi kalau kita lihat dari supply beredarnya hanya 211 juta saja. Jadi supply-nya itu berusaha buat diredam, teman-teman. Jadi kalau kalau di dunia kripto itu mirip lah seperti halving lah. Jadi rewardnya dikurangi buat para staker ya, buat para miner. Kalau ini kan dia proof of stake ya teman-teman. Jadi rewardnya dikurangi, tujuannya apa? Tujuannya biar nggak cepat capai maksimum supply. Karena kalau cepat capai itu, maka harganya akan inflasi dan pergerakan kalau tidak ditunjang sama adopsi yang meningkat, otomatis ya bisa dibilang harganya bakalan terdepresiasi turun. Masalahnya adalah orang-orang yang staking di Cake itu kan mereka juga butuh untuk ambil reward ya. Ketika biasanya stakingnya sangat besar ya kan, rewardnya sampai 80% sampai 100%, itu menyebabkan ketika memang Cake itu sudah selesai di staking atau di unlock, akhirnya investor udah cuan nih, udah dapat reward, ya udah jualan, akhirnya dijual lah Cake-nya. Itu menyebabkan market ngedam teman-teman. Itulah yang terjadi kurang lebih ketika Cake itu berada di periode bulan Juni kemarin. Harganya merosot turun ya, dari bulan Mei udah merosot turun teman-teman sampai puncaknya di bulan Juni. Nah, sekarang Cake mau menstabilkan harga koinnya. That's why akhirnya dia mengambil keputusan teman-teman dengan melakukan vote di DAO mereka. Ya, ternyata mayoritas konsensus setuju kalau Cake akan mengurangi reward mereka. Sehingga dengan kata lain, Cake ini bisa dibilang akan menstabilkan harganya sehingga cukup bagus ya harga dari tokennya ke depannya, teman-teman. Tapi itu adalah performa yang akan kita bisa ukur dalam jangka waktu yang panjang. Tidak bisa untuk melihat jangka pendek gimana naik turun pump and dump. Sementara sih dari integrasi yang dilakukan Cake, mereka udah lebih banyak teman-teman melakukan ekspansi ya dengan beberapa jaringan seperti Optimism di jaringan Ethereum, kemudian ARB juga itu sudah bisa terkoneksi sama bridge yang dimiliki oleh PancakeSwap. Jadi ya lintas blockchain ini sangat-sangat bagus teman-teman. Perdagangan lintas blockchain ini sangat-sangat bagus sehingga bisa menyebabkan ekosistem yang makin besar lagi. Cake juga kemarin tanggal 1 Agustus sempat burning coin ya. Ini ada sekitar 8 juta, 8,4 juta Cake yang sudah berhasil di burn teman-teman. Dengan total sekitar 13 juta ya Cake yang sudah di burn. Hopefully semakin lama semakin banyak Cake yang di burn, karena jujur aja terlalu melimpah untuk token Cake ini di market sehingga menyebabkan harganya terdepresiasi dan sulit buat naik teman-teman. Kemudian Cake juga melakukan atau punya program ya, PancakeSwap launch revenue sharing pool reward Cake holders. Ini buat Cake holders. Jadi Cake sekarang bertujuan untuk mengurangi supply Cake yang beredar. Salah satu yang mereka tawarkan adalah program sharing pool, teman-teman. Program ini ya kurang lebih mirip-mirip aja sih seperti pool staking pada umumnya ya, teman-teman, dimana ya tujuannya intinya itu adalah hold Cake kalian, kemudian lakukan sharing pool,
kemudian beberapa periode kalian akan mendapatkan reward. Nah, dengan banyaknya orang yang menyimpan cake mereka di hold atau di staking, di lock dengan periode tertentu, itu akan otomatis bikin peredaran cake di market itu cenderung sedikit. Nah, kalau peredaran di luar itu sedikit, maka harga bisa sangat-sangat fluktuatif, naik dan turun. Bahkan kecenderungannya, kalau harganya mau di-upgrade terus, itu akan sangat-sangat mungkin untuk cake. Jadi sebenarnya secara ekosistem komunitas mereka lagi berupaya nih buat naikin harga koin. Tapi memang itu tidak akan pernah gampang ya teman-teman. Dan ada banyak hal yang harus mereka kerjakan ya, seperti staking, kemudian memperbanyak user mereka, melakukan kerjasama dengan lintas blockchain supaya adopsi Kik makin banyak. Jadi proyeknya menurut saya masih tetap ada, masih tetap berjalan dan tentunya masih sangat menarik untuk melihat seperti apa perjalanan dari Kik ke depannya. Kalau kita lihat Cake juga udah bisa diperdagangkan di banyak exchange seperti di Binance, di PancakeSwap, di exchange-exchange yang lain juga rata-rata sudah bisa memperdagangkan Cake ya. Ya, itu sih teman-teman. Lalu gimana untuk price action-nya? Kalau kita perhatikan Cake kemarin di burn ya, di burn 1 Agustus ternyata harganya sempat naik sepertinya ketika berita burn itu diluncurkan, harganya sempat menyentuh level 1,6 dolar. Tapi at the end sekarang udah balik lagi turun ke 1,5 dolar. Bisa dibilang volume perdagangan masih belum terlalu bagus, teman-teman. Kik masih dalam proses under seller pressure. Ya, jadi masih belum begitu gimana untuk Kik. Kalau menurut saya sih, buat teman-teman yang pegang Kik harus bersabar ya. Target kita sekarang adalah kembali rally atau mengalami kenaikan. Cuman untuk mencapai level tersebut tentunya tidak gampang, apalagi Kik udah terjun bebas dari kisaran harga 3,8 dolar turun ke 1,5 dolar ini bukan merupakan sebuah sinyal yang positif. Secara overall, Kik udah turun dari level 45 dolar turun ke harga 1 dolar. Ya, semoga program-program yang dilakukan oleh Kik itu bisa menambah ya meningkatkan yang namanya kemungkinan Kik untuk naik, teman-teman. Itu aja sih yang kita bisa lihat untuk sekarang. Kedepannya masih akan ada burn koin yang akan dilakukan. Tentunya ini akan menjadi sinyal positif. Kemudian jaringan apa namanya keterkaitan mereka dengan banyak jaringan itu juga bisa meningkatkan adopsi dari Kik. Jumlah orang yang melakukan staking semakin banyak ya. Kalau semakin banyak itu juga akan berdampak positif sama harga dari Kik sendiri. Jadi kalau teman-teman masih sangkut di Kik, saya rasa koinnya masih tetap jalan, proyeknya masih tetap jalan. Mungkin tidak akan langsung bisa rally naik setelah video ini dirilis, tapi kita berharap ke depannya harga Kik bisa diperbaiki karena upaya-upaya dari developer yang mereka sudah kerjakan. Jadi paling gitu sih buat Kik ya, potensinya target terdekat ya ke kisaran 1,7, ada level resistance di sana teman-teman, dan kalau bisa mencapai level tersebut maka target berikutnya yaitu adalah reversal. Kalau kita lihat sih dari segi RSI ini udah mulai naik, which is ini sentimen yang cukup positif atau sinyal yang cukup positif. Tapi saya selalu melihat dari smart money sih, smart money-nya kosong teman-teman. Di sini saya sendiri agak sedikit skeptis juga nih terhadap pergerakan dari Kik ya. Even dia naik sampai 1,7, di sana kita perlu melihat konfirmasi volumenya naik serta volume smart money yang mulai terisi. Nah, smart money itu semacam ini teman-teman. Kalau ada histobar yang warna biru ini berarti ada smart money-nya, dan biasanya ketika smart money udah masuk, harga Kik akan cenderung rally naik. Itu sih buat update Kik ya. Sabar-sabar dulu aja teman-teman. Kalau teman-teman butuh curhat mungkin bisa join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sekali sharing-sharing update informasi terbaru ya. Seperti halving Bitcoin ataupun sekedar berbagi, wah kita cuan nih hari ini dan lain sebagainya. Ini ada grup diskusinya teman-teman. Tapi di sini kita nggak ngasih sinyal kayak grup VIP gitu, nggak. Kita nggak mau bikin mental orang makin buruk ya karena disuapin terus. Jadi even kita punya komunitas diskusi, tetap kita harus melakukan riset sendiri teman-teman supaya kita nggak kebiasaan disuapin sama orang. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.